Halo Sobat Bakta, kembali lagi di podcast Bakta Talk. Kali ini kita kedatangan mahasiswa dari Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Kenalan dulu yuk, boleh dikenalkan Kak namanya, prodi dan asal? Oke, perkenalkan aku Salma Indana Zulfa dari Prodi S1 Keperawatan. Asal daerahku dari Kota Trenggalek. Tujuan kampus itu ke Universitas Sumatera Utara. Kalau aku Syafa dari Prodi S1 Keperawatan juga, asal dari Trenggalek dan PT penerimanya itu di Universitas Hasanuddin Makassar. Perkenalkan, nama Nur Faiz Dayat dari program studi S1 Kedokteran Gigi, asal Tulungagung, PT penerima di Universitas Mahasaraswati Denpasar, Bali. Jadi nih Kak, PMM kan Pertukaran Mahasiswa Merdeka, boleh dijelasin dong apa itu? Baik, untuk Pertukaran Mahasiswa Merdeka ini program yang diadakan langsung di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi yang di dalam naungan oleh Menteri Pendidikan, dan sampai saat ini untuk PMM ini sudah di batch 4 atau angkatan keempat. Terus kapan Kak kira-kira dibukanya buat pendaftaran ini biasanya? Untuk pendaftaran ini biasanya itu beda-beda ya Kak. Yang di PMM 3 kemarin itu dibuka waktu semester ganjil. Jadi untuk yang batch 4 ini dibuka di semester genap. Izin nambahkan juga, jadi untuk PMM ini dibuka di setiap semesternya. Jadi untuk semester ganjil maupun semester genap itu bisa untuk pembukaan pendaftarannya. Yang ikut mahasiswa dari semester berapa Kak kira-kira? Yang boleh ikut? Untuk yang batch 4 ini minimal semester 3 ya Kak. Semester 3 ya udah boleh ikut ya. Dari kampus kita sendiri berapa Kak yang sudah lolos di tahun ini, di batch yang ini? Kalau di tahun ini di kampus kita sekitar kurang lebih 11 anak. 6 anak itu dari Prodi S1 Keperawatan dan 5 anaknya dari Prodi Kedokteran Gigi. Itu hanya prodi keperawatan sama kedokteran gigi saja atau yang lainnya bisa? Yang lainnya bisa, cuman yang lolos di tahun ini dari Prodi Kedokteran Gigi sama keperawatan. Berarti terbuka buat semua prodi ya ini ya? Iya, tapi tergantung juga sama universitas penerimanya, kayak kampus penerimanya gitu. Oh gitu ya. Itu nanti berapa lama Kak kita pertukarannya? Kalau saya itu sekitar kurang lebih 5 bulan. 5 bulan? Iya. Jadi itu ikut kalender akademik setiap kampus Kak. Kalau aku di Unhas itu selama 4 bulan. Ya, kurang lebih dalam 1 semester lah untuk pertukaran program ini. Lalu untuk pembelajarannya itu nanti gimana? Ngikut yang dari universitas lain atau gimana Kak? Perkuliahannya nanti atau pembelajarannya itu nanti mengikuti kampus PT penerima. Jadi untuk perkuliahannya nanti di sana dan mungkin ketambahan sama modul Nusantara itu tadi setiap weekendnya. Terus Kak, tadi kok bisa milih di Universitas Sumatera Utara, gimana ceritanya? Yang pertama itu aku bisa milih ke Universitas Sumatera Utara itu karena yang pertama matkulnya di sana tuh hampir ada sama-samanya sama IK. Yang kedua itu karena aku pengen lihat Danau Toba sama Pulau Samosir. Jadi pengen lihat budaya sana juga ya? Untuk kakaknya? Iya, aku milih Unhas Kak ya di Makassar itu karena sama juga, karena banyak mata kuliah yang ditawarkan juga yang hampir sama dengan mata kuliah di IK. Sama di sana itu pengen belajar budaya Bugis, suku Bugis, dan lumayan bisa jalan-jalan di Tanah Toraja. Jadi sambil pertukaran sambil jalan-jalan juga ya, mencoba Indonesia di bagian sana? Iya, mengeksplor Indonesia. Untuk kakaknya yang di Bali gimana nih Kak? Untuk lebih lanjut mendalami adat budaya di Bali. Sekalian jalan-jalan ke Bali ya Kak? Iya dong, itu pasti dong. Terus ini tadi tuh pilihannya cuma di situ atau mungkin ada pilihan lain? Kayak pilihan pertama, kedua atau gimana gitu Kak? Iya, untuk pilihannya itu kemarin itu sekitar 7-8 kampus. Itu kita disuruh milih kayak hampir sama dengan SBMPTN. Kita disuruh pilih kampus gitu. Kalau SBMPTN kan cuma 3 gitu kan ya Kak. Kalau di PMM itu sekitar 7-8 kampus gitu. Kalau kita misal nggak lolos di kampus pertama bisa jadi kita dilempar ke kampus kedua atau pilihan yang lainnya gitu. Terus gimana Kak rasanya lolos PMM ini? Yang pasti seneng sama bangga juga. Program dari kementerian ini kan lebih menyenangkan untuk mahasiswa untuk memerdekakan diri. Jadi ya kurang lebih hampir sama lah untuk perasaan senang dan bangganya ini. Terus persiapannya biar lolos gimana Kak? Oh, untuk persiapan yang jelas itu cari informasi ya Kak. Cari informasi, menghubungi Kaprodi.
Lalu ya menyiapkan persiapan berkas-berkasnya juga. Untuk seleksinya itu gimana? Untuk seleksi itu yang pertama ada minimal IPK-nya, Kak. Jadi minimal IPK itu 2,8 kalau di PMM. Lalu ada juga pemberkasan, seleksi pemberkasan, lalu ada juga survei kebinekaan sama VCAT atau psikolog gitu. Untuk tes kayak tes tulis atau gimana gitu nggak ada? Nggak ada. Terus nih Kak, waktu pendaftar dari IK itu ada banyak? Kalau dari Prodi S1 keperawatan itu ada sekitar 20-an anak ya, Kak. Tapi yang lolos hanya 6 anak itu tadi. Jadi yang lolos hanya 6 anak, lalu nanti akan diberangkatkan itu ya? Iya. Kapan Kak berangkatnya kira-kira? Untuk dari saya, untuk yang ke Universitas Mahasiswati itu dapat kloter keempat. Jadi untuk kloter keempat itu rentang waktu mulai tanggal 1 sampai 3 Februari untuk dari Universitas Mahasiswati. Kalau di Universitas Hasanuddin sendiri itu saya dapat kloter 6, berangkatnya itu tanggal 15 sampai 17 Februari rentang waktunya. Kalau saya sama juga seperti Kak Faiz, dapat kloter 4, rentang waktunya sekitar tanggal 1 sampai 3 Februari. Berarti ini beda-beda ya berangkatnya juga ya? Iya, Kak, beda-beda tergantung kloternya. Lalu apa Kak benefit yang diraih dari pertukaran mahasiswa merdeka ini? Untuk benefitnya sendiri itu kita itu dapat akomodasi biaya transportasi pemberangkatan dan pemulangan, Kak. Lalu ada juga bantuan biaya hidup setiap bulannya, nanti dibagikan menjadi 2 termin gitu. Dan pastinya itu nanti mendapatkan konversi SKS mata kuliah. Jadi kuliah yang di sana nanti bisa dikonversi di mata kuliah di IK nantinya. Kira-kira di sana belajar apa aja Kak? Yang pasti belajarnya sama kayak di IK ya Kak kalau masalah kuliah, tapi nanti kalau di sana itu kita ketambahan sama modul Nusantara, itu kayak kita jalan-jalan ke tempat wisata, kalau nggak gitu kita belajar tentang budaya sana gitu. Jadi modul Nusantara itu ada 4 Kak isinya, ada kebinekaan, ada inspirasi, refleksi, dan juga kontribusi sosial. Nah, jadi untuk modul Nusantara itu sendiri bisa dikonversikan KKN. Jadi modul Nusantara itu nanti bisa dikonversikan KKN atau KKN-nya itu digantikan modul Nusantara itu sendiri. Berarti nanti kalau balik ke IK nggak KKN lagi? Atau gimana Kak? Kalau dari saya kemarin sudah melobi sama konsultasi dengan Kaprodi, ya betul. Untuk KKN sendiri konversi untuk modul Nusantara itu. Jadi insya Allah untuk semester depan waktu balik ke Bali ke Kediri ini nanti yang untuk ikut PMM itu nggak ikut itu KKN. Wah, berarti banyak banget ya teman-teman benefitnya buat ikut pertukaran mahasiswa merdeka ini. Boleh dong Kak tipsnya biar nanti adik tingkatnya atau mungkin teman-temannya mau ikut yang batch selanjutnya. Gimana tips lolos program ini? Jadi untuk tipsnya kalau dari saya itu jangan lupa ikuti informasi yang ada di IG Pertukaran Mahasiswa Merdeka ya. Dan untuk tetap menjaga IPK di atas 3 atau di atas minimal ambang batas itu tadi. Kalau tips and trick dari saya itu yang pertama pasti memaksimalkan IPK ya. Kan tadi dijelaskan kalau IPK-nya itu minimal 2,8, jadi kalau bisa itu ya lebih dari 2,8 gitu. Terus yang kedua itu kayak terus mantengin informasi dari laman PMM seperti itu. Tapi kalau saya kemarin tuh dapat dari Kaprodi. Jadi udah diinfo dari kampus ya Kak? Iya. Terus jangan lupa minta izin kepada kedua orang tua. Soalnya ini kan beda pulau ya, jadi harus perizinan orang tua terlebih dahulu. Jadi gitu teman-teman, tips buat lolos di PMM itu sendiri. Jangan lupa buat mahasiswa IK dicoba kalau ada kesempatan ya Kak? Iya. Terus Kak, untuk tempat tinggalnya nanti di sana kira-kira dapat kos atau asrama gitu apa gimana? Jadi ya kami itu nanti kemungkinan ngekos dengan aturan paling enggak itu 1 bulan di kos. Karena untuk apa? Jadi untuk memudahkan kelompok modul Nusantara itu nanti biar lebih dekat dari kelompoknya itu. Kalau di Unhas sendiri Kak, itu bisa disediakan asrama, nanti apabila mau kos juga bisa dicarikan pihak Unhas juga. Lalu ada teman saya yang di Unsri itu juga dia asrama, malah asramanya itu gratis.
Udah gratis dari Iya, dari universitasnya ya? pihak Unsri. Kalau aku sendiri itu di USU disediain asrama, cuman asramanya itu kan terbatas Kak ya. Jadi nanti akan ada yang difasilitasi ke kos-kosan gitu. Terus untuk asramanya itu ada 2 jenis. Yang pertama itu ada reguler sama VIP. Yang reguler itu harganya sekitar 250-an. Itu isinya 4 orang per kamar. Dan untuk VIP itu isinya 2 orang per kamar dan dapat AC juga. Kalau yang reguler tadi kan cuma kipas angin gitu. Jadi itu udah difasilitasi dari universitasnya di asrama itu ya Kak? Iya bener. Terus nih Kak, kan ini jauh dari orang tua juga, jauh dari lingkungan yang sebelumnya. Gimana sih cara ngatasin homesick nanti? Apalagi nanti harus adaptasi sama teman baru juga. Ya kalau aku mungkin untuk mengatasi homesick ya cuma bisa video call Kak mungkin. Karena ya udah terbiasa kan di sini juga ngerantau. Iya, Gitu, yang tetap jalin komunikasi yang baik sama kedua orang tua juga kalau kangen. Sama teman-teman juga pastinya. Iya, ya? sama teman-teman Ya, juga. kalau saya kan juga sama kurang lebih dari teman-temannya. Untuk mengatasi sendiri ya beradaptasi itu berbaur dengan teman-teman terlebih dahulu. Nanti kan saya juga pernah jauh juga dari orang tua, jadi kan juga pernah perantau sama jauh dari orang tua. Jadi untuk mengatasi ya kurang lebih tidak kaget lah untuk itu. Terus nanti juga beda budaya kan nih Kak? Ada nggak adaptasi khusus buat di sana nanti? Kayak belajar bahasanya sedikit-sedikit atau gimana? Kalau dari Unhas sendiri, ya pasti kalau belajar bahasa pasti sedikit-sedikit tetap belajar ya Kak, tentang kebinekaan tadi. Jadi belajar budaya sana. Gitu ya? Iya. Berarti seru sekali nih, belajarnya juga belajar budaya di sana. Jadi kalau budaya itu tadi kan saya ke Bali. Nah, untuk ke Bali sendiri kan ini tidak jauh dengan Jawa juga, dan saya juga sering ke sana, jadi tidak kaget lah dengan untuk budaya ke sana. Ya saling menghormati dan belajar lebih untuk budaya sana. Terus nih Kak, kalau tiba-tiba nanti di perantauan kangen sama orang tua, boleh nggak sih kira-kira pulang? Atau ada aturan khusus dari PMM itu sendiri? Kalau dari peraturan PMM sendiri itu tidak memperbolehkan ya Kak, karena itu mengganggu pembelajaran juga. Soalnya itu setiap weekend kan kita ada modul Nusantara juga di sana. Jadi kalau waktu untuk pulang itu sepertinya waktunya tidak ada, mepet. Ini yang PMM 4 ini kan juga dilaksanakan di bulan puasa, jadi kemungkinan saya lebaran juga nggak pulang. Karena pihak PMM ini cuma membiayai biaya pemberangkatan dan pemulangan, jadi kalau lebaran ingin pulang sendiri ya biaya pribadi. Jadi liburnya hanya waktu lebaran aja ya Kak? Tergantung kalender akademik setiap PT penerima Kak. Jadi ini full nanti akan pembelajaran dan modul Nusantara? Iya. Jadi nanti di sana itu nggak boleh molor ya Kak? Harus tepat waktu 1 semester? Iya Kak, benar, harus tepat waktu setiap semester. Apakah ada tugas-tugas khusus? Kalau PMM ini ada Kak, yang terutama itu buat logbook mingguan. Lalu nanti setiap bulannya itu ada evaluasi dari PT penerimanya melalui koordinator PT penerima. Untuk kelulusan semesternya ada nilai khusus atau bagaimana Kak kira-kira? Kalau nilai khusus sepertinya tidak ya Kak, soalnya ini ngikut standar nilai sana juga. Jadi kita harus mengikuti, beradaptasi juga sama PT penerima. Sama saya ingin menambahkan juga ya terkait itu tadi kan ya sama kuliah seperti di IKA seperti biasanya. Jadi untuk perbedaannya ya kami itu di sana weekday itu berkuliah biasa, dan untuk weekend itu nanti adanya modul Nusantara, dan modul Nusantara itu sendiri nanti dibikinkan untuk laporan di logbook per minggunya, dan logbook itu sendiri per minggu itu nanti yang pasti untuk pengeluaran atau pencairan dari termin bantuan biaya hidup itu kami di sana. Jadi logbook itu semacam kewajiban kita untuk mengisi logbook di sana juga Kak. Jadi itu buat laporan setiap minggunya ya Kak? Iya, logbook itu wajib. Berarti bener-bener sibuk banget sih di sana pasti. Ya begitulah. Terus nih Kak, kalau udah selesai 1 semester di sana, nanti kembalinya ada tugas khusus atau bagaimana kira-kira? Untuk tugas khusus itu sepertinya tidak ada ya. Tugas khusus kan sudah diselesaikan waktu di sana tadi ya, betul, untuk logbook berkewajiban itu tadi. Nah, untuk tugas khusus kalau waktu sudah pulang itu sebenarnya tidak ada, karena kan
kalau sudah mendapatkan termin atau bantuan biaya hidup batas cair, itu kan pastinya logbook sudah terpenuhi atau sudah dikerjakan dengan baik. Ya untuk itu kan sudah logbook itu tadi untuk kewajibannya. Jadi sampai sini tuh kita hanya tinggal konversi nilai SKS-nya itu aja, Kak. Konversi nilai SKS-nya itu nanti gimana, Kak? Kan beda ya pastinya. Jadi untuk konversi nilai ini tergantung kebijakan Kaprodi masing-masing. Pemilihan mata kuliah di sana sama di sini itu disamakan, nanti dikonversikan jika bisa diambil di sana. Seperti tadi yang saya sampaikan terlebih dahulu tadi, seperti KKN yang bisa dikonversi untuk modul Nusantara, terus mata kuliah yang lain yang sesuai kategori di sana dan di sini. Jadi sebisa mungkin nanti dikonversinya. Ya tergantung kembali ke pribadi masing-masing ya, itu nanti kalau bisa melobi dengan Kaprodi dengan baik, jadi ya bisalah untuk dikonversi di semester yang akan datang. Demikian podcast Bakta Talk kita hari ini. Terima kasih buat kakaknya juga. Boleh dong Kak, kalau nanti ada mahasiswa IK yang mau tanya-tanya, Instagramnya apa? Kalau untuk IG saya sendiri itu @salma_indana gitu. Kalau aku @mysyafa, MYSYAFAA. Dan untuk saya sendiri itu @faishidayat_, nanti keluar di atas sendiri. Insya Allah. Jadi gitu ya teman-teman, boleh banget nih buat kalian yang mau tanya-tanya, silahkan langsung DM ke kakaknya aja. Demikian podcast Bakta Talk hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di podcast Bakta Talk selanjutnya ya. See you!